Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita akan membahas tentang ambisi Xi Jinping kendalikan internet dunia. Dimanapun pembaca berada, dimanapun pemirsa berada, disitulah laporan propaganda harus memperluas tentakel mereka, kata Xi Jinping pada Februari 2016 silam. Dalam pidatonya Januari 2017, Xi juga mengatakan, kekuatan untuk mengontrol internet telah menjadi titik fokus kontestasi strategi nasional Tiongkok dan menetapkan Amerika Serikat sebagai kekuatan saingan yang menghalangi jalannya impian PKT untuk menguasai internet dunia. Apa sebenarnya agenda tersembunyi dari ambisi Xi Jinping mengendalikan internet global? Tak lain adalah memegang kendali atas komunikasi dan diskusi di panggung internasional. Xi mengartikulasikan visinya sebagai menggunakan teknologi untuk menguasai internet, untuk mencapai kendali total atas setiap bagian dari ekosistem online, atas aplikasi, konten, kualitas, modal, dan tenaga kerja. Pernyataan Xi ini dibuat saat pertemuan kepemimpinan keempat dari Komisi Pusat Urusan Cyber, Central Cyberspace Affairs Commission, di Beijing pada 4 Januari 2017 dan dirinci dalam dokumen internal yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Liaoning di timur laut Tiongkok. Pernyataan tersebut mengkonfirmasi upaya yang dilakukan oleh Beijing dalam beberapa tahun terakhir untuk mempromosikan versi internet otoriternya sendiri sebagai model bagi dunia. Dalam pidato lain yang diberikan pada April 2016 yang dirinci dalam dokumen internal oleh pemerintahan kota Ansan di Provinsi Liaoning, Xi dengan percaya diri mengatakan bahwa dalam perjuangan untuk mengontrol internet, Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah berubah dari bermain pertahanan pasif menjadi menyerang dan bertahan pada saat bersamaan. Setelah berhasil membangun alat sensor dan pengawasan online yang paling luas dan canggih yang dikenal sebagai tembok api besar, PKT di bawah Xi Jinping berbalik keluar, memperjuangkan internet Tiongkok yang landasan nilainya bertentangan dengan model terbuka yang dianut oleh Barat. Sistem internet PKT berfokus pada memberikan negara otoritas dan kemampuan untuk menyensor, memata-matai, dan mengontrol data internet. Menggalang kekuatan melawan AS. Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, mengakui bahwa rezim tersebut tertinggal dari saingannya Amerika Serikat, pemain domain di bidang ini dalam bidang-bidang utama seperti teknologi, investasi, dan bakat. Untuk mewujudkan ambisinya, Xi menekankan perlunya mengelola hubungan internet dengan Amerika Serikat sambil membuat persiapan untuk berperang keras dengan negara di kawasan ini. Perusahaan Amerika harus digunakan oleh rezim untuk mencapai tujuannya tanpa merinci bagaimana ini akan dilakukan. Dia juga mengarahkan rezim untuk meningkatkan kerjasamanya dengan Eropa, negara-negara berkembang, dan negara-negara anggota Belt and Road Initiative untuk membentuk penyeimbang strategis terhadap Amerika Serikat. Strategi 3 cabang. Xi memerintahkan rezim untuk fokus pada 3 area kritis dalam usahanya mengendalikan internet dunia. Pertama, Beijing harus mampu menetapkan aturan yang mengatur sistem internasional. Kedua, harus memasang pengganti PKT di posisi penting dalam organisasi internet global. Dan ketiga, rezim harus mendapatkan kendali atas infrastruktur yang mendasari internet, seperti server root, domain name system (DNS) adalah kunci komunikasi internet di seluruh dunia. Ini mengarahkan pengguna ke situs web yang ingin mereka kunjungi. Ada lebih dari 1.300 root server di dunia, sekitar 20 diantaranya berlokasi di Tiongkok, sedangkan Amerika Serikat memiliki sekitar 10 kali lipatnya, menurut situs rootservers.org. Jika rezim Tiongkok ingin mendapatkan kendali atas lebih banyak root server, mereka kemudian dapat mengarahkan lalu lintas kemanapun mereka inginkan. Kata Gary Milevsky, pakar keamanan cyber dan penerbit majalah pertahanan cyber kepada The Epoch Times, misalnya,
Jika pengguna ingin membuka artikel berita tentang topik yang dianggap sensitif oleh Beijing, server DNS rezim dapat mengarahkan pengguna ke halaman palsu yang mengatakan bahwa artikel tersebut tidak lagi online. Begitu Anda mengontrol akarnya, Anda dapat memalsukan apapun. Anda dapat mengontrol apa yang dilihat orang, apa yang tidak dilihat orang, ungkap Gary. Mengimpor bakat. Menurut dokumen tersebut, Xi memerintahkan rezim PKT untuk membentuk 3 ekosistem: teknologi, industri, dan kebijakan. Untuk mengembangkan teknologi inti internet, memiliki pekerja terampil adalah kunci dari rencana ini. Dengan Xi menginginkan bahwa para talenta harus dipekerjakan dari seluruh dunia. Xi mengatakan kepada perusahaan Tiongkok untuk secara proaktif mengundang para talenta kelas atas asing dan untuk mendirikan pusat penelitian di luar negeri dan mempekerjakan spesialis Tiongkok dan asing untuk bekerja bagi mereka. Sementara itu, Xi meminta rezim untuk membentuk sistem pelatihan profesional di Tiongkok yang secara sistematis dapat mengembangkan tenaga kerja yang sangat terampil dalam jangka panjang. Dia juga mengarahkan pejabat di setiap tingkat pemerintah untuk memandu perusahaan Tiongkok mengembangkan rencana bisnis mereka agar selaras dengan tujuan strategis rezim dan mendorong perusahaan yang mampu untuk memimpin dalam mengembangkan inovasi dan teknologi inti. Mengubah internet merah. Xi dalam pidatonya pada 2016 menggambarkan semua konten online terbagi dalam 3 kategori: zona merah, zona hitam, dan zona abu-abu. Konten zona merah mengacu pada wacana yang selaras dengan persyaratan propaganda PKT. Sementara zona hitam melanggar aturan ini. Konten zona abu-abu terletak di tengah. Kita harus mengkonsolidasikan dan memperluas zona merah dan memperluas pengaruhnya di masyarakat. Kata Xi dalam pidato yang bocor pada Agustus 2013, kita harus dengan berani masuk ke zona hitam dan berjuang keras untuk secara bertahap mengubah warnanya. Kami harus meluncurkan tindakan skala besar yang menargetkan zona abu-abu untuk mempercepat konversinya ke zona merah dan mencegahnya berubah menjadi zona hitam. Di Tiongkok, PKT memiliki cengkraman pada konten online dan diskusi melalui tembok api besar, alat sensor internet besar-besaran yang memblokir situs web asing dan konten sensor yang dianggap tidak dapat diterima oleh partai. Ia juga menyewa pasukan troll online besar-besaran yang dijuluki tentara 50 sen untuk memanipulasi diskusi online. Sebuah laporan baru-baru ini menemukan bahwa PKT melibatkan 2 juta komentator internet berbayar dan menggunakan 20 juta relawan paruh waktu untuk melakukan trolling online. Freedom House dalam laporan kebebasan internet tahunannya pada 2020 menyebut PKT sebagai pelanggar kebebasan online terburuk di dunia selama 6 tahun berturut-turut. Warga Tiongkok telah ditangkap karena menggunakan perangkat lunak untuk menghindari tembok api besar dan dihukum karena mengunggah komentar online yang tidak menguntungkan rezim Tiongkok. Dalam insiden yang sekarang terkenal selama tahap awal pandemi, dokter pelopor Li Wenliang ditegur oleh polisi karena menyebarkan rumor setelah memperingatkan rekan-rekan di grup obrolan media sosial tentang virus mirip SARS di kota Wuhan. Dalam pernyataan pada 2017, Xi mengatakan kepada rezim untuk mengembangkan kelompok yang lebih besar dari pemberi pengaruh online merah untuk membentuk persepsi pengguna tentang PKT. Dia juga menyerukan perluasan tentara 50 sen untuk beroperasi baik di dalam maupun di luar internet Tiongkok. Sejak pandemi, PKT telah secara tajam meningkatkan upayanya untuk mempengaruhi opini online di luar negeri. Menggunakan jaringan besar dari akun troll di Twitter dan Facebook, rezim tersebut telah mampu menyebarkan dan memperkuat propaganda dan disinformasi tentang topik-topik seperti pandemi, ketegangan rasial di Amerika Serikat, dan penindasan rezim tentang Muslim Uighur di Xinjiang. Yang ditakuti kebohongan adalah kejujuran. Namun pada akhirnya,
kejujuran dan kebenaranlah yang akan menang. Rezim PKT mati-matian ingin menguasai internet global agar tetap bisa terus berbohong dan menutupi aib jahatnya. Namun pada akhirnya, toh dunia akan melihat jelas watak jahatnya. Dan pada akhirnya, PKT harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan brutalnya. Salam patriot, saya Chandra Tua, mohon undur diri.